Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Rizky Akbar dari kelas 10 jurusan Multimedia SMK Negeri 1 Sumbawa Besar. Pada video kali ini, saya akan bereksperimen tentang perubahan larutan asam basa menggunakan indikator alami seperti kunyit, wortel, dan daun pandan. Sebelum memulai eksperimennya, apa sih yang dimaksud dengan larutan asam basa? Dan apa saja sih ciri-cirinya? Menurut teori asam basa Arrhenius, asam adalah zat dalam air yang melepaskan ion H+. Sedangkan basa adalah zat dalam air yang melepaskan ion OH-. Jadi, pembawa sifat asam adalah ion H+, sedangkan pembawa sifat basa adalah ion OH-. Larutan asam memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai pH kurang dari 7, mempunyai rasa asam, bersifat korosif atau dapat merusak logam, dan dapat memerahkan kertas lakmus biru. Larutan basa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai pH lebih dari 7, mempunyai rasa pahit dan licin, bersifat kaustik atau merusak kulit, dan dapat membirukan lakmus merah. Nah, setelah mengetahui apa itu larutan asam basa dan ciri-cirinya, sekarang adalah waktunya bereksperimen tentang larutan asam basa menggunakan indikator alami seperti wortel, kunyit, dan daun pandan. Yang pertama adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang harus disiapkan antara lain wadah, air, sabun, cuka, dan pipet tetes. Dan di sini kita menggunakan indikator alami seperti kunyit bubuk, wortel, dan daun pandan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah haluskan bahan yang digunakan sebagai indikator. Nah, karena di sini kita menggunakan kunyit bubuk, jadi kita tidak perlu menghaluskannya lagi. Selanjutnya, kita akan menghaluskan wortel. Caranya, kita bisa memarut wortel tersebut hingga halus. Dan yang terakhir adalah daun pandan. Untuk daun pandan, kita bisa menghaluskannya menggunakan ulekan. Langkah yang kedua adalah menambah air pada indikator yang telah dihaluskan tadi hingga diperoleh ekstraknya. Jika airnya sudah cukup, selanjutnya tinggal diaduk hingga merata. Langkah yang ketiga adalah siapkan larutannya. Di sini, untuk larutannya, kita menggunakan air sabun dan cuka. Nah, setelah semua sudah siap, sekarang waktunya bereksperimen. Yang pertama, menggunakan indikator dari kunyit. Caranya, di sini kita campur larutan kunyit tadi ke dalam air sabun dan cuka menggunakan pipet tetes. Nah, setelah semua tercampur, selanjutnya kita aduk hingga merata. Di sini kita perhatikan larutan kunyit yang dicampur dengan air sabun memiliki warna lebih gelap, sedangkan larutan kunyit yang dicampur dengan cuka memiliki warna lebih muda. Dan itu menandakan bahwa larutan kunyit yang dicampur dengan air sabun bersifat basa, sedangkan larutan kunyit yang dicampur dengan cuka bersifat asam. Selanjutnya, menggunakan indikator dari wortel. Caranya sama seperti larutan kunyit tadi, yaitu mencampur larutan wortel ke dalam air sabun dan cuka, kemudian diaduk hingga merata. Nah, di sini kita perhatikan larutan wortel yang dicampur dengan air sabun memiliki warna lebih gelap, sedangkan larutan wortel yang dicampur dengan cuka memiliki warna lebih muda. Dan itu menandakan bahwa larutan wortel yang dicampur dengan air sabun memiliki sifat basa, sedangkan larutan wortel yang dicampur dengan cuka bersifat asam. Yang terakhir menggunakan indikator daun pandan. Caranya sama seperti larutan wortel tadi, yaitu mencampur larutan daun pandan ke dalam air sabun dan cuka, kemudian diaduk hingga merata. Nah, di sini kita perhatikan larutan daun pandan yang dicampur dengan air sabun memiliki warna lebih gelap, sedangkan larutan daun pandan yang dicampur dengan cuka memiliki warna lebih muda. Dan itu menandakan bahwa larutan daun pandan yang dicampur dengan air sabun bersifat basa, sedangkan larutan daun pandan yang dicampur dengan cuka bersifat asam.
Mungkin hanya sekian video pada kali ini. Saya Rahmat Rizky Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.